Kalian lihat Muhammad itu, lihat. Kalian tahu dia sholat? Iya, saya tahu. Itu kalau saya ketemu Muhammad, dia masih sholat, apa katanya? La ata'anna ala raqabati. Saya mau pukul, tangkuk lehernya ini. Saya mau hantam dengan batu leher kepalanya. Pokoknya kalau dia saya lihat sholat, saya mau hantam kepalanya dengan batu. Kalau sholat di Ka'bah itu di mana sholatnya? Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang disebut dengan multazam. Artinya multazam karena Rasulullah selalu sholat di sini. Kenapa Rasul sholatnya di sini? Kenapa nggak di sebelah sini, nggak sebelah sini, nggak sebelah sini, nggak sebelah sini? Kenapa nggak dekat rukun Yamani? Kenapa nggak dekat rukun Syami? Kenapa nggak di dekat rukun Iraqi? Kenapa nggak di Hijr Ismail? Kenapa sholatnya selalu di sini? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumati wa waftah lana abwabal ilm وأكرمنا بنورك فهم وسكن أخلاقنا بالحلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin rahimahullah, kita lanjutkan surat Al-Alaq. Biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idha salla. Ara'aita in kana 'alal huda. Nasiyatin kadibatin khafi'ah.
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul Azim. Kita kemarin sudah menyampaikan bahwa manusia melampaui batas ketika dia merasa dirinya sempurna. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa mengembalikan seseorang yang tadinya berkuasa menjadi tidak berkuasa, yang tadinya kaya menjadi miskin, yang tadinya terhormat menjadi tidak terkenal atau tidak dimuliakan atau dihormati. Allah mudah sekali. Dan kita sampaikan kemarin bahwa ayat ini dari ayat 6 sampai ayat 15, ayat 19 itu berbicara tentang musuhnya Nabi Muhammad SAW yang bernama dengan Abu Jahal. Bahwa Abu Jahal itu adalah Fir'aunnya umat ini. Kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin Fir'aun, bahwa setiap umat itu pasti ada Fir'aunnya, dan Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Nama aslinya dia. Dikatakan pintar dia, cerdas, maka dijuluki dengan Abul Hakam. Artinya bapak kebijaksanaan atau bapak kepintaran, saking pintarnya itu orang. Tapi kepintarannya tidak digunakan untuk mendapatkan hidayah. Justru kepintarannya dipakai bagaimana menghalalkan segala cara untuk memusuhi Nabi kita Muhammad SAW. Maka berubah menjadi Abu Jahal. Artinya bapak bodohan. Jadi bukan berarti Abu Jahal itu orang yang bodoh, tidak berpendidikan, tidak berilmu. Justru dia orang pintar. Tapi kepintarannya bukan untuk mendapatkan hidayah. Kepintarannya justru dipakai untuk memperangkap hukum, menghalalkan segala cara supaya dia bisa menyakiti Nabi kita Muhammad SAW dan menghentikan dakwah Islam. Jadi ada dari orang pintar tapi keblinger. Nah, siapa dia? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu simbol ada orang pintar tapi keblinger. Kepintarannya tidak digunakan untuk mendapatkan hidayah. Dan kita sampaikan kemarin, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kapan orang melampaui batas, melanggar aturan? Justru ketika dia istaghna. Istaghna maknanya ya, cukup secara materi, cukup secara power, kekuatan, posisi, dan bisa jadi cukup secara ilmu. Ada orang yang memiliki harta, dengan harta itu dia melakukan perbuatan dosa melampaui batas syariat. Ada dengan jabatannya dia justru melampaui syariat. Ada dengan ilmunya. Justru dengan ilmunya itu dia pintar, dia ahli hukum misalnya. Tapi dengan kepintaran dan keahliannya justru dia lupa-lupa hukum. Di antaranya adalah Abul Hakam atau yang kita kenal dengan Abu Jahal. Orang biasanya kenal dengan nama viralnya ini. Nama akun medsosnya Abul Hakam. Nama aslinya Amr bin Hisham. Orang kalau ditanya siapa Amr bin Hisham, banyak yang nggak tahu. Tahu nggak Abul Hakam? Nggak tahu. Kalau Abu Jahal, oh itu dia. Tahu? Tahu Ustaz. Cuman saya mau tanya dia apanya Abu Jahal Ustaz? Itu kan urusannya. Abu Jahal dan Abu Jahal kan Ustaz. Jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu kita disuruh belajar supaya jadi orang pintar. Tapi hati-hati jangan sampai seperti ayat 6 sampai 19 pintar tapi keblinger. Maksudnya tadi kapan itu? Ketika kepintarannya tidak mengantarkan kepada hidayah. Maka kita sampaikan untuk apa kita belajar Quran? Ada 3 motif orang belajar Quran. Ada yang pengen nyari pahala. Ngapain belajar tafsir? Ngapain membaca Quran? Ngapain belajar tafsir? Supaya dapat pahala besar. Karena 1 huruf pahalanya 10. Berarti kalau 3 huruf 30, 1000 huruf berarti 10.000 pahalanya, begitu seterusnya. Motifnya hanya itu, dari pahala.
bagus, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ditingkatkan, tidak hanya dengan pahala. Yang kedua adalah motifnya ilmu. Saya mau tahu Ustaz, Al-Quran berbicara tentang bagaimana berbicara tentang pertanian. Al-Quran bagaimana berbicara tentang sejarah. Al-Quran bagaimana berbicara tentang sains. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang rumah tangga. Bagaimana Al-Quran mengatur orang memilih pemimpin. Ada nggak dalam Al-Quran? Yang lain itu Al-Quran. Untuk apa dia belajar Quran? Tapi untuk menambah ilmu pengetahuan. Bagus, lebih bagus dari yang pertama. Tidak hanya sekedar cari pahala, tapi dia cari ilmu. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Karena kalau hanya sekedar cari ilmu, banyak orientalis mereka belajar Quran cari ilmu. Kayak misalnya Karl Brockman, dia mau memajukan Islam mesti lewat Al-Quran. Goldzier, yang muridnya di Indonesia, apa namanya, Snok Berkronyo, muridnya Goldzier. Dia belajar Quran, dapat ilmu dari Quran, tapi untuk menyesatkan umat Islam. Ini bahaya. Nah, motif yang paling tinggi adalah untuk apa kita belajar Quran? Saya mendapat hidayah. Saya sebagai seorang pebisnis, saya pengen bisnis saya ini itu enggak mencelakakan saya, supaya saya selamat dunia, selamat akhirat. Saya mau cari dari Quran, gimana petunjuk Quran? Dapat hidayah, bukan cuma sekedar itu. Saya adalah seorang pemimpin, Ustaz, gimana saya supaya selamat dunia akhirat? Saya belajar Quran. Saya seorang rakyat biasa, saya hanya seorang bapak-bapak, seorang suami yang sering domelin begini, Ustaz. Bagaimana saya supaya bisa sabar? Belajar dari Quran, supaya dia mendapatkan guidance, petunjuknya, jumlah juknisnya. Maka itu yang paling penting, kita belajar Quran dalam rangka untuk mencari hidayah. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala tekankan, karena sesungguhnya Al-Quran diturunkan adalah sebagai hudan linnas. Dia petunjuk. Ngarahkan kita, ini boleh, ini nggak boleh, ini pantas, ini nggak pantas, ini etis, ini tidak etis. Dengan apa itu kita bisa lihat? Dengan Quran. Kita sampaikan kemarin bahwa manusia itu diberikan dua alat penglihatan. Yang satu melihat benda-benda secara fisik, yaitu mata. Yang kedua melihat benda-benda yang sifatnya non fisik, basirah atau nurani. Dua-duanya nih, baik mata atau nurani, tidak bisa melihat tanpa ada bantuan cahaya. Biar kata sehat banget mata kita, tapi kalau gelap bisa lihat tidak. Kita tahu ini ada HP, ini ada kamera, ini ada laptop, kipas angin dan seterusnya. Karena ada lampu. Kalau mati lampu gelap, nggak bisa kita lihat. Biar kata sehat banget ke mata. Berarti kita bisa lihat karena ada bantuan cahaya. Begitu pula dengan basirah. Ini basirah ini nggak bisa membedain. Ini pantas, nggak pantas, ini etis, ini nggak etis, ini layak atau tidak layak, ini halal haram. Ini nggak cukup dengan mata ini, harus pakai ini. Nah, mata ini nggak bisa melihat ini etis, ini nggak etis. Kapan? Ketika dia nggak ada cahaya. Kita hanya bisa melihat ini etis nih, ini nggak etis, ini boleh, ini nggak boleh, ini layak, ini nggak layak. Kalau ini dapat cahaya, apa cahaya yang buat basirah ini? Itu adalah nur, yang disebut dengan nur Quran. Maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai huda, petunjuk, dan juga sebagai nur. Apa artinya? Untuk kasih lihat ini nih, supaya bisa tahu, oh ini nggak pantas sih, ini nggak etis sih. Tapi kalau ininya mati, nggak dapat nur cahaya, dia akan mengatakan, menurut saya sih sah-sah saja. Menurut saya sih boleh-boleh aja. Tinggal nanti rakyat memilih apa kagak. Kalau buat orang yang dapat nur Quran, basirahnya dia langsung, ini nggak boleh, ini nggak pantas, ini nggak layak, kita nggak mau pakai. Nah itu pentingnya Al-Quran sebagai hidayah. Maka surat Al-Alaq ini kita disuruh belajar memang, tapi jangan sampai ilmu yang kita dapat, pengetahuan yang kita peroleh itu tidak mengantarkan kita pada iman. Karena bahaya orang bodoh yang bermaksiat dengan bahaya yang ditimbulkan orang pintar yang bermaksiat itu lebih dahsyat yang ditimbulkan orang pintar. Kalau orang bodoh maling, paling banter dia nyolong apa? Sedang naik dikit kontrol masjid, naik dikit kontrol dari kendaraan orang sholat. Paling levelnya segitulah. Ada sedikit ada yang dimaling yang masih dirugikan. Tapi kalau orang pintar maling itu, yang dimaling sebenarnya bansos kecil sih, 5.000 per item.
dikali sejuta item, motor berapa banyak, berapa truk dia bisa beli. Bahayanya orang pintar, tapi pintarnya tidak mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, dari itu bahayanya lebih besar dibandingkan orang bodoh yang bermaksiat. Baik. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Ara'aita alladzi yanha." Ara'aita ini secara bahasa itu melihat sebenarnya. Dari kata ra'a, ya ra', artinya melihat. Tapi maknanya ara'aita itu bukan cuma kamu lihat. Kamu udah lihat tuh, bagaimana menurutmu? Jadi setelah lihat, dimintai pendapat, pandangan. Itu pakainya ra'aita. Jadi kalau bilang ra'aita, kau lihat, aku udah lihat kan? Ya, menurutmu bagaimana? Kita disuruh menilai. Ra'aita alladzi yanha. Bagaimana menurutmu ada orang yang yanha, senang melarang? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang suka melarang? Di sini pakainya yanha, kata kerja berarti sedang akan atau kebiasaan. Istilah pesantrennya fi'il mudhari. Al-fi'il mudhari kata perawalan yang mudhari namanya. Kalau di Granada ini banyak kata kerja sedang akan kebiasaan. Berarti sedang berlangsung, akan berlangsung, atau selalu berlangsung. Sehingga boleh kita terjemah. Bagaimana pendapat tentang orang yang hobinya itu melarang? Boleh atau enggak? Kalau melarang yang orang perbuatan jelek, bagus. Ada orang berzina, dilarang sama dia. Ada orang mencuri, dilarang sama dia. Ada orang menipu, dilarang sama dia. Bagus. Itu jadi jatuhnya yang hauna anil munkar. Bagus. Karena Islam ini hanya tegak dengan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf saja, tidak ada nahi munkarnya, timpang. Orang nyuruh, ayo sedekah, ayo sholat kayak puasa, tapi nggak ada yang larang korupsi, nggak ada yang larang orang-orang berzina, nggak ada yang larang orang mencuri, nggak ada yang larang orang zalim. Maka habis kita. Jadi Islam ini hanya tegak kalau ada yang amar ma'ruf dan juga ada yang nahi munkar. Maka kita sampaikan kemarin, kita butuh sosok-sosok seperti Habib Rizik dengan berbagai macam kontroversinya, tapi kita butuh orang yang keras berani untuk nahi munkar. Di samping kita butuh juga sosok-sosok ya, Khalid Mas-Ahmad, Syahid, Habib Nadir yang lembut, pelan, ngajak berbuat baik, yang pada datang dan pada ikut, ayo seluruh damai. Butuh sosok itu, tapi butuh juga yang tegas. Ini nggak boleh nih, ini haram nih, ini melanggar etis nih, ini tidak sesuai dengan puasanya. Kita mesti ada begitu, karena orang yang kadang ada yang nggak kenal dia, emang itu nggak boleh ya, dia nggak tahu. Emang ini melanggar hukumnya. Mesti ada yang kasih tahu ini melanggar hukum. Ini tidak sesuai dengan aturan. Ini tidak sesuai dengan kode etik. Mesti ada yang kasih tahu dengan suara lantang. Akhirnya orang, emang nggak boleh. Oke, cari-cari. Oh iya nggak boleh ternyata. Ini nggak benar nih. Disitulah hukum amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau yang hanya melarang yang baik-baik, ini justru bermasalah. Nah di sini itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal justru nyuruh yang buruk-buruk, larang yang baik-baik. Ini kepanjangan tangan dari setan. Karena setan yang buruk bil fahsya, memerintahkan untuk berbuat yang fahsya, berbuat yang keji, tapi melarang yang ma'ruf, yang baik-baik bisa dilarang. Mau sholat dilarang, mau infak sedekah jangan. Dari rumah udah niat malah kalau mau sedekah, mau infak. Ngomong sama bini, tuh masjid, mihrabnya masih belum kelar. Kita sisihin bagaimana? Kopi aja kopi, semuanya kopi. Dan bininya, kopi. Banyak mana yang udah selesai? Udah 200. Akhirnya jadi 200. Niat dalam masjid sampai masjid, hanya 200 kebanyakan lah. Cepet aja, cepet. Itu kejar setan. Kita mau berbuat baik, saudara larang lagi. Kerjanya setan. Larang dia, tapi larang yang baik-baik. Bila ada yang buruk-buruk, ada bosin. Ya kampanye kalau begini-begini terus sepi. Kalau ada dangdutan gimana? Ya butuh modal, gua yang modalin. Panggil artis. Bila ada yang begitu-begitu semangat ya. Nah itu kerjanya syaitan. Ahli tafsir sepakat
Siapa yang melarang di sini itu adalah Abu Jahal. Dan yang dilarang adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau Abu Jahal melarang, larang yang baik-baik. Orang melakukan perbuatan baik dilarang. Jangan sholat, jangan puasa, jangan ibadah, jangan sedekah, jangan baca Quran. Dan itu kerjaannya Abu Jahal. Di beberapa tafsir disebutkan, contohnya di Zadul Masir, Ibnu Jauzi mengutipkan, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, maksudnya meriwayatkan, qala Abu Jahal. Abu Jahal berkata, ini tulisannya di sini untuk apa ya? Baina al-dhikr qala qala kabilladhi yahdimu bihi la in ra'aytu la aqahanna ala raqabatihi. Kata Abu Jahal, kalian lihat Muhammad itu, lihat, kalian tahu dia sholat? Iya, saya tahu. Itu kalau saya ketemu Muhammad dia masih sholat, apa katanya? La aqahanna ala raqabatihi. Saya mau pukul, tangkuk leher ini. Saya mau hantam dengan batu leher kepalanya. Pokoknya kalau dia sedang sholat, saya mau hantam kepalanya dengan batu. Faqilah lalu dikatakan kepada Abu Jahal, "Ahu adzaka yusalli." Kamu jadi Muhammad betul lagi sholat. Jadi kan Ka'bah. Kita sampaikan Rasulullah SAW kalau sholat di Ka'bah itu di mana sholatnya? Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang disebut dengan iltazam. Artinya iltazamahu Rasul. Apa arti iltazamahu? Selalu. Jadi orang yang istiqomah dalam bahasa rajulun multazim. Ini orang yang konsisten. Kalau kata dia A, kalau kata dia B, itu disebutnya multazim. Tapi kalau kemarin bilang A, orang bilang B, bisa bilang C, itu mudabdabin. Mudabdabina baina haula'i wa la ilaha illa la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Kesini kagak, kesini kagak. Kadang kesini, besok kesini. Besok situ, kadang kesini. Bahasa kitanya mencelak-mencelek. Itu mudabdab. Tapi kalau orang yang istiqomah, yang kata dia A, pokoknya A, itu namanya multazim. Nah, tempat di mana orang selalu melakukan kegiatan yang sama disebut multazam. Orangnya multazim, tempatnya multazam. Kenapa disebut multazam? Karena Rasulullah selalu sholat di sini. Kenapa Rasul sholat di sini? Kenapa nggak di sebelah sini, nggak sebelah sini, nggak sebelah sini, nggak sebelah sini? Kenapa nggak dekat rukun Yamani? Kenapa nggak dekat rukun Syami? Kenapa nggak di dekat rukun Iraqi? Kenapa nggak di Hijr Ismail? Kenapa sholatnya selalu di sini? Kita sampaikan karena dulu awal kali sholat diperintahkan itu menghadap kiblat, bukan ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis, ke Al-Aqsa di Palestina. Mekah dengan Palestina itu selatan dan utara, jadi Palestina sebelah utara. Ka'bah itu kalau misalnya tempat seperti ini sudut Hajar Aswad, di sini disebut dengan sudut Irak, bilangnya rukun Iraqi. Di sini sudut Syam, rukun Syami. Di sini disebut dengan sudut Yaman, rukun Yamani. Apa artinya? Ini disebut dengan rukun Iraqi. Kalau tarik garis lurus sampai ke Irak. Yang ini disebut rukun Syami, tarik garis lurus sampai ke Syam, Syam di Yordania, Palestina. Kalau di sini rukun Yamani, karena kalau tarik garis lurus sampai ke Yaman itu. Nah, kiblat umat Islam itu adalah di Syam, di Palestina, Masjid Al-Aqsa. Maka Rasul sholat supaya bisa menghadap Ka'bah juga kena, Masjid Al-Aqsa kena, dicari posisi karena dua-duanya satu garis lurus. Di mana itu? Di sini. Ya. Antara rukun Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, jadi dapat ke sana. Nah, kalau misalnya sholatnya di sini, jatuhnya ke sana, ke Yaman. Kalau sholatnya di rukun Yaman, jatuhnya ke Irak. Di sholat di Ismail itu jatuhnya antara Yaman. Dari sekitar Yaman juga sana, Yaman sampai Indonesia, kenal kita ini. Kiblatnya Malaysia kok gini. Nah, gimana supaya kena Ka'bah kena, Masjid Al-Aqsa kena? Maka Rasul ambil posisi jadi satu garis lurus sana. Di situlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat. Maka kata orang-orang,
usalli. Aku jadi Muhammad. Tuh. Muhammad lagi sholat tuh. Di multazam itu. Di sini kalau sholat lama. Fantalaka liyad'a ala raqabatihi. Kama faja'ahu illa wa huwa yanqisu ala aqibayhi. Wa yabqi biyadayhi. Fatahu faqala malaka ya Abul Hakam. Kata orang-orang itu Muhammad lagi sholat. Maka begitu mana kamu sholat itu? Oke. Oh panik. Dia bawa itu mau dihantam kepala Rasulullah SAW. Begitu sekitar jarak 3 meter atau 2 meter, tiba-tiba langsung balik badan lari timbang langgang itu dilempar batu buka pucat ketakutan. Maka orang-orang yang ada di darurat itu sudah turun. Pak tahu lalu semua orang mendatangi Abu Jahal. Faqalu lalu mereka bertanya, mana yang Abul Hakam? What's wrong with you? Bahasa kita. What happened? Ayah oh tadi mau menghantam kepala Rasul, kepala Muhammad, bawa batu siap-siap. Kenapa begitu dekat ke Muhammad? Kalau langsung lari balik ketakutan, muka pucat, batunya kau lempar. Apa kata dia? Nah, ini disebut dengan Abul Hakam namanya. Orang manggilnya Abul Hakam, bukan Abu Jahal. Karena dia orang bijak, orang pintar, orang cerdas. Faqala, lalu kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu khandaqan min nar. Karena saya lihat sekitar 3 atau 5 meter sebelum Mekah itu, saya lihat ada parit itu api di sini, parit di sini api menyala-nyala. Wahaulan wa ajnihatan, api itu meletup-letup, terus ada angin dan soalnya menarik saya. Maka saya ketakutan langsung lari. Kata mereka, nah ada mana api Muhammad? Ada di dekat Ka'bah nggak ada api sama sekali. Demi Allah tadi saya masih berdoa datang dekat tiba-tiba api itu menyambar-nyambar dia mau menarik saya. Akhirnya saya langsung lari. Luar biasa. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Waqala Nabi Muhammad SAW. Maka berkatalah Nabi Muhammad SAW, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam genggamannya. Lau dana mimpi, seandainya dia maju selangkah saja dekat saya itu, la atafatul malaikatu ubwan, maka malaikat akan menyambar dia itu sampai hancur berkeping, langsung meledak badannya. Dia langkah sekali lagi itu dan 2 atau 3 meter dari Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau dia maju nanti balik lagi, maju saja selangkah, habis badannya hancur berkeping, kepalanya hancur, tangannya hancur luar biasa. Insyaallah. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah kemudian menurunkan ara'aita alladzi yanha. Bagaimana pendapat untuk orang yang melarang, yaitu Abu Jahal. Kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, kalimat ara'aita secara bahasa artinya apakah engkau lihat? Apakah engkau melihat? Apakah engkau lihat? Kita kan nggak lihat ini. Ini ayat turun pada zaman yang lalu, peristiwa itu kita nggak tahu, kita hanya baca dari sejarah, kita nggak lihat langsung, tapi kita dengar, kita baca lewat tafsir atau sejarah. Tapi Allah menggunakannya al-aina. Kata Asy-Syaukani itu adalah bentuk tasyir' wa tanbih, menunjukkan betapa buruknya perbuatan itu, sehingga seolah-olah semua orang melihat perbuatan Abu Jahal yang melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Maka dipakainya arwahnya dan diana. Tidakkah kau lihat itu dia? Kamu coba lihat. Kamu lihat. Ini kan yang baca Quran kan banyak umat Islam ini. Bahkan orang-orang kafir pun mereka tahu ayat ini. Di sini pakainya arwahnya per individu, bukan arwah itu. Kalian lihat nggak? Kalau kalian dari satu orang yang selesai. Tapi kalau arwahnya berarti kan per individu. Kita masing-masing lihat. Kata Asy-Syaukani, jadi seolah-olah semua orang itu melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan itu jelek dilihat oleh orang. Kamu nggak malu lihat sendiri. Kamu lihat. Kita aja nih kalau ada melakukan perbuatan sesuatu, ada yang lihatin, itu nggak jadi kan? Ada orang gerakan mencurigakan, kita nggak usah pakai lihatin. Mana? Enggak banyak. Baru kita lihatin, oh ini betul. Satu orang yang lihatin, apalagi satu komplek lihatin. Ada orang lagi
mau buka gerbang misalnya atau mau buka kunci motor, dia mau mencuri satu komplek misalnya satu komplek semua orang lihat. Nah ngapain? Nah ngapain? Terlihat aja itu masih rasa perangkat gitu, takutan. Enggak, ampun, tolong. Padahal tadi apa yang dilihatin doang. Ini menunjukkan kata Syaukani betapa buruknya perbuatan Abu Jahal yang menghalang-halangi Rasulullah sedang sholat, sehingga Allah pakainya al-aida, seolah perbuatan ini dibuka oleh Allah, dikasih lihat ke semua orang. Allah SWT. Ini kita sampaikan kemarin. Sahabat bertanya ke Rasul, Rasul, saya pengen tahu lagi misalnya di satu tempat atau mau berbuat sesuatu, saya nggak tahu nih ini baik apa buruk, etis atau tidak etis, pantas atau nggak pantas. Gimana caranya supaya saya tahu ini nggak boleh, ini nggak etis, oh ini nggak pantas? Gimana caranya Rasul? Kata Rasul, pakai Quran. Saya nggak hafal Quran, pakai hadis. Apalagi Quran nggak hafal, pakai hadis. Rasul nggak tahu. Al-Quran nggak ngerti, hadis nggak ngerti. Tapi saya dalam kondisi di suatu tempat yang saya nggak mungkin bertanya ke orang, ini boleh apa enggak? Kajiannya butuh waktu lama, tapi saya mesti ada sikap yang cepat. Ini boleh apa enggak? Gimana cara mengetahuinya? Kata Rasulullah, pakai dua kacamata. Apa itu? Yang pertama, mahaka fi sadrika. Yang kedua, wa karita an yaqtali alaihin nas. Kalau kamu mau tahu itu boleh atau tidak boleh, pantas atau tidak pantas, dua saja pakai standar ukurannya. Apa itu? Mahaka fi sadrika. Kalau kau lakukan itu, kau ambil itu, kau makan itu, hatimu gelisah, maka itu dosa. Kita nggak tahu dalilnya ini, kita nggak tahu ayatnya, kita nggak tahu hadisnya, kita nggak tahu pendapat ulama. Tapi begitu kita lakukan, oh gue nggak tenang, oh kepikiran, kira-kira pantas apa ya? Ini boleh apa enggak? Udah gak usah nanya orang, itu berarti sesuatu yang kita lakukan itu udah gak benar. Pokoknya kalau hati ini gelisah, itu gak benar. Karena kebaikan itu mendatangkan ketenangan. Kita ini kalau melakukan kebaikan, hati itu apa yang tenang. Gak usah jauh-jauh. Kita lagi naik motor, lewat, tiba-tiba ada misalnya orang tua mau nyebrang, udah sepuh, dia dorong gerobak. Kita lewatin, itu udah merasa gak enak. Aduh, gak berhenti ya. Siapa pakai tadi? Aduh, nyesel banget. Nyesel kita. Tapi kalau kita berhenti, minggirin motor, kita bantu dorong. Aduh, makasih ya Pak. Iya, nggak apa-apa, hati-hati kayak. Itu selesai, cuma dorong nyebrang doang itu. Ada rasa hati yang luar biasa. Seneng tuh, bahagia kita. Pokoknya sesuatu yang baik dia akan mendatangkan kedamaian, dia akan mendatangkan ketenangan. Sesuatu yang buruk dia akan melahirkan kegelisahan. Pasti itu. Gak ada orang yang gak gelisah. Meskipun kalau udah berkali-kali mungkin enggak ya. Tapi kalau awal-awal pasti orang yang nggak pernah mencuri, terus dia mencuri, keringat dingin, ketakutan luar biasa. Orang yang nggak pernah selingkuh, begitu sekali dia selingkuh, wow, pucat luar biasa ketakutan. Sholat nggak khusyuk, Allahu Akbar. Ini aduh telepon beliau itu, jangan mau ini, udah ketakutan karena dia tahu selingkuh itu gelisah hidupnya. Biar kata lagi sholat gak tenang. Tapi kalau dia jujur-jujur memang gak ada masalah, Allahu Akbar, punya HP segala macam, dia ambil sama bininya, tenang, ada apa-apa. Paling tukang paku, paling tukang sayur, paling tukang ini AC, nyantai kan. Tapi kalau selingkuh, meskipun perempuan itu namanya diganti sama dia, tukang pasir gitu, tapi tetap gelisah. Kalau diangkat, dilihat kalau bini gue tukang pasir begitu diangkat, kalau tukang pasir cewek ini pasti gelisah, gak bakal tenang hati itu. Karena keburukan itu pasti dampaknya ke sini. Sebagaimana kebaikan dampaknya juga pasti ke sini. Itu karenanya ada orang yang pernah ditanya, syekh, seorang syekh ditanya, man as'adun nasi, siapa orang yang paling bahagia? Kata dia, man as'adan nasa. Pertanyaannya, man as'adu an-nasi, siapa manusia paling bahagia? Jawabannya, man as'adan nasa, yaitu orang yang suka membuat bahagia orang lain. Itu orang paling bahagia. Coba deh, kita bikin senang orang, itu hari itu bahagia. Pasti. Kita bantu orang tua, orang tua senang, bahagia, senang kita.
Kita bantu tadi orang kesusahan, nyebrang jalan, dorong berombak, habis dia tersenyum, makasih ya mas, makasih ya pak, makasih ya. Itu hati kita tuh nggak bisa dibohongi. Ya Allah, bahagia benar kita bisa nolong orang. Kecuali kalau nolongnya berkali-kali, sebel juga. Orang dia pinjam, pertama dia pinjam bilang kasih, makasih ya pak, makasih banget pak, ya Allah. Saya nggak tahu harus gimana ucap terima kasih, nggak apa-apa. Senang dia tuh. Tapi besok datang minta lagi, tadi mulai bilang satunya. Masa minta lagi, kemarin lagi kita kasih udah beda tuh. Ya nih. Ketiga kali datang lagi, udah mulai kesel kita, hilang rasa bahagianya. Itu manusia. Tapi sifat dasar manusia melakukan kebaikan dan akan kebahagiaan, melakukan keburukan itu pasti mendatangkan kegelisahan. Satu, kata Rasulullah, maha bisadrika, kalau hatimu gelisah, tanda itu enggak benar. Yang kedua, wa karita an yaqtali'a alaihi nas. Kalau orang lain tahu apa yang kau lakukan, kau marah, kau nggak suka, berarti itu buruk, pasti. Jadi yang ngumpet-ngumpet, yang diam-diam itu pasti jelek. Takut orang lain tahu itu pasti buruk. Ustaz kan sedekah ini, Ustaz. Katanya sedekah itu mesti disembunyikan. Itu memang disunahkan kita. Kalau infak sedekah, kalau bisa tangan kiri nggak tahu berapa banyak tangan kanan bersedekah. Itu kiasannya, maksudnya disembunyikan. Tapi ternyata ada yang tahu. Diceritain kemana-mana. Masya Allah, Pak itu tuh nggak pernah dia umur segala macam. Tapi ternyata infak udah dahsyat. Sebarang satu komplek tahu. Sampai ketika kita nggak mungkin kita marah-marah. Mana yang lembarin nama saya? Mana abang orang? Nggak mungkin. Pasti dia di hati kecilnya ada perasaan. Senyum-senyum. Karena tabiat kebaikan itu senang diekspos. Tabiat keburukan nggak suka diekspos. Nggak mau. Jadi kalau kita mau tahu ini baik apa buruk ya. Kira-kira kalau orang lain tahu yang kita kerjakan senang apa enggak? Ya jangan lah usah. Berarti buruk. Ya kalau bisa sih cuma kita doang saja tahu ini yang lain berusaha ya. Nah itu nggak ada tanda-tanda bagi-bagi minyak. Ada yang mau videoin, jadi kan biar orang pada tahu. Jangan. Nah itu berarti bagi minyaknya ada something pertanyaan. Apalagi di minyaknya ada gambar. Nah itu udah semakin ngeri lagi. Ada foto paslon tertentu. Bagaimana kalau kita expose ini, kita sebarkan ke yang lain? Jangan, bila-bila juga. Berarti dia tidak mau diekspos. Nah ini kata Rasulullah, tanda-tanda, nggak kasih tanda-tanda sesuatu itu tidak baik. Jadi kata Rasulullah kalau kita nggak ngerti Quran, Ustaz, kita nggak ngerti hadis, kita nggak tahu fatwa ulama, gimana tahu ini baik atau benar? Dua aja itu kita pakai. Hati kita melakukan itu senang atau enggak, gelisah atau enggak. Terus kalau orang lain tahu yang kita lakukan itu, kira-kira orang lain melihat, kira-kira senang atau enggak? Kalau nggak senang, berarti ada something wrong. Nyoblos itu senang tidak? Bah, nggak ada rasa gelisah. Kecuali sebagian orang, kemarin si ini ngasih duit ini, gimana ini kasih orang ini surek, gimana gitu ya? Akhirnya dia nyoblos itu ini aja. Tapi nggak tega juga nih, kemarin kasih duit kata surek. Nah itu ada yang begitu ya. Tapi secara umum kita sebetulnya sudah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendeteksi ini baik atau tidak baik. Maka Allah katakan, "Al-ayat alladziyanha." Ini untuk menjelaskan perbuatan Abu Jahal itu tidak benar. Makanya begitu orang lain pada tahu, orang lain pada lihat yang dilakukan, dia merasa nggak nyaman, dia merasa gelisah. Nah, berarti menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang buruk. Allah. Dia ada orang yang senang sekali melarang orang melakukan kebaikan. Giliran orang melakukan perbuatan dosa, disupport saja. Giliran melakukan kebaikan, dia nggak lama. Dan ini udah ada yang mencontohkan zaman Rasulullah yaitu Abu Jahal, dan itu adalah Fir'aun Fir'aunnya umat ini. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang, ketika kita melakukan yang baik-baik dilarang, yang buruk-buruk malah dibolehin. Hati-hati. Itu berarti konco-konconya, pengikut-pengikutnya Fir'aun. Yang baik-baik dilarang, yang buruk-buruk malah disupport.
Baik, ini tafsir dan tadabbur dari ayat 9 surat Al-An'am. Berapa menit lagi? 3 menit. Masih bisa nanti. Abdan idza shalla. Siapa yang dilarang? Seorang hamba apabila dia salat. Hamba di sini maknanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang dilabeli sebagai abdul, sebagai hamba itu adalah para nabi, wabil khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua adalah hamba Allah. Tapi kan nggak semua kita diakui kehambaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aja ngaku. Dari siapa ini Pak? Hamba Allah. Betulkah kita hambanya Allah? Betulkah diakui oleh Allah kita sebagai hambanya? Betul. Tapi kita ngaku aja dulu. Mudah-mudahan diakui besok itu. Tapi yang sudah pasti diakui itu adalah Nabi Muhammad. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Allah sebutnya itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bi Muhammadin. Padahal tidak ada dari 300 dari semua para nabi dan rasul ya. 2400-an nabi, 300-an atau ya 300-an, 315 atau 313 rasul itu yang melakukan peristiwa Isra Mi'raj cuma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lain enggak ada. Tapi Allah tidak sebutnya Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Allah bilang Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu menegaskan kepada kita Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang begitu dahsyat bukan semata-mata karena dia adalah Muhammad, tapi karena dia sudah mendedikasikan dirinya sebagai hamba Allah. Jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, diperlakukan istimewa, maka dedikasikan diri kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Ini tadi terjemahan ya Jadul Basir. Abu Jahal pernah melarang Rasul sholat lalu berkata, kalau sekali lagi aku lihat Muhammad sholat akan menendangkan banyak tanah dan patahkan lehernya. Sebagian dari tafsir mengatakan itu adalah sholat berjamaah pertama disyariatkan. Dulu awal sholat itu tidak berjamaah, lalu kemudian disyariatkan sholat berjamaah. Rasul panggil Ali dan juga Ja'far. Lalu Rasul sholat bertiga, Rasul sebagai imam, Ali dan Ja'far di belakang. Maka begitu ada yang sholat berjamaah, kata Abu Jahal, lama-lama makin banyak nih. Lama-lama makin ramai Nabi Muhammad, nggak bisa dicari. Kita harus cegah dia. Maka katanya, kalau sekali lagi saya lihat, saya akan patahkan lehernya, saya benamkan mukanya. Lalu kemudian kisah tadi itu yang kita ceritakan, begitu mendekat dia malah lari ketakutan karena di situ ada api yang menyala-nyala yang siap melumpat dirinya. Baik, ini barangkali yang kita bisa bahas di kesempatan sore yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat dan sikap bodoh atau sikap dan sifat pintar tapi tidak mengantarkan kepada hidayah. Kita mohon kepada Allah semua ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, sekecil dan secuil apapun, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita pada hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada keliru dan kekurangan. Kita tutup dengan kita dan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.